ilmu fardhu ain ada 3. Ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu menyangkut dengan keimanan. Ahlus sunnah wal jamaah, imam kita Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan rukun agama yang kedua Islam. Islam itu ilmu fikih. Ilmu yang kedua yang fardhu ain ilmu fikih. Imamnya itu salah satu yang 4, yaitu kita mengikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu yang ketiga rukun agama ihsan. Ihsan itu ilmu tasawuf. Dalam hal ini imam kita mengikut Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. 3 imam inilah yang benar kita ikut dalam akidah, dalam pengamalan fikih, di dalam tasawuf. InsyaAllah kalau kita mengikut 3 imam ini akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Sebagaimana kajian kita pada hari ini di dalam kitab Muqaddimatut Tasawuf, Babul Ma'rifat, bab mengenal Allah. Fa ammal ma'rifatu fahiya awwalu fardhi iftaradahu Allahu ala ibadih. Adapun makrifat itu mengenal. Adapun makrifat dianya itu kewajiban yang pertama Allah wajibkan ke atas hambanya. Jadi kewajiban yang pertama wajib ke atas kita bukan sholat. Kapan sholat wajib untuk anak-anak? Ketika dia umur 15 tahun bagi laki-laki. Kapan dia wajib sholat bagi perempuan? Ketika dia umur 9 tahun. Yang wajib bagi orang tua apa? Memperkenalkan Allah kepada anak, memperkenalkan Nabi kepada anak. Di mana Nabi lahir, di mana Nabi wafat, itu wajib bagi orang tua. Maka di dalam kitab ini dikatakan awal-awal perkara yang diwajibkan oleh Allah di atas hambanya adalah mengenal Allah. Maka Rasulullah pun berdakwah di Makkah selama lebih kurang 13 tahun. Dakwahnya apa? Tauhid, memperkenalkan qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad, dianya Allah Ahad Esa. Sebagaimana dalam undang-undang dasar negara kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada perbuatannya. Disebut dengan wahdaniyah. Kalau wahdaniyah ini kita tidak paham, beramal dalam kesyirikan. Syirik yang dimaksud ibu-ibu, syirik ada 2. Syirik jali, ada syirik khafi. Ada berapa syirik? Ada 2. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali bila dilakukan, na'udzubillah, keluar dari Islam. Syirik jali itu menyembah selain Allah. Yang kedua syirik khafi. Syirik khafi ini
memang dia tidak dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi keimanannya lemah, penyebab ibadah tidak diterima namun sah. Apa itu syirik khafi? Syirik khafi itu yang sering kita dengar itu riya. Ketika orang riya, apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Apakah pengamalannya sah? Sah. Namun apakah pengamalannya itu diterima? Tidak. Karena Allah tidak menerima amalan yang syirik. Itulah yang kita bersihkan di dalam kalbu kita. Jadi syirik khafi ini syirik yang bersarang di dalam kalbu orang muslim. Untuk apa kita belajar tauhid? Fokusnya kepada wahdaniyah supaya terlepas daripada syirik khafi. Maka dalam wahdaniyah itu esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat. Kalau ibu-ibu mau ngaji itu kitab Syiarus Salikin. Kalau kami di Aceh itu kalau ngaji itu semua ada kitab Jawi. Kitab seperti yang ada di dalam lemari itu. 4 jilid. Itu kitab Jawi yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Balimbani. Itu kitab tasawuf ibu-ibu. Esa Allah pada sifat. Ketika kita mengkaji esa Allah pada sifat dan esa Allah pada perbuatan, sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Berarti ibadah kita yang selama ini bukan kita yang melakukan. Kalau kita memahami tauhid esa Allah pada sifat, berarti bukan sifat kita selama ini yang melakukan ibadah. Karena kita kurang memahami wahdaniyah, melakukan ibadah berpegang kepada sifat dan perbuatan kita, penyebab tumbuhnya penyakit syirik khafi namanya. Inilah yang dibersihkan dalam tasawuf dengan pengamalan zikir la ilaha illallah. Apa dalilnya? Ya, hal yang pertama kali diwajibkan oleh Allah itu ma'rifat. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa kecuali untuk menyembah aku. Berarti Allah ciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya Allah. Nah, itu arti ayat. Wa qala Ibnu Abbas, berkata oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang yang didoakan oleh Rasulullah supaya paham tentang tafsir Al-Quran. Jadi apa makna ayat ini? Ay liya'rifun. Berarti pemahaman ayat di sini, dan tidak aku ciptakan, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bermakrifat kepadaku, kecuali untuk kenal aku. Jadi Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia. Untuk apa?
untuk bermakrifat kepada Allah. Maka disebutkan dalam kitab Iqadul Imam, ibu-ibu, puncak daripada ibadah adalah mengenal Allah. Maka para ulama mengatakan la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan sah kecuali mengenal siapa yang disembah. Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar, ibu? Allah Maha Besar. Apa maknanya? Kalau arti Allah Maha Besar. Kalau makna apa? Allahu A'zam. Allah Maha Agung. Kapan agung Allah? Ketika kita mengenal Allah. Maka dalam takbir tidak semuanya hati mengingat Allah. Ada kalanya ketika takbir hati ingat pekerjaan. Ketika itu pekerjaanlah yang lebih besar. Berarti ketika itu kuranglah pemahaman ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi yang dulu solatnya itu terganggu. Solatnya itu terganggu dengan bisnisnya. Dia seorang pedagang. Jadi ketika beliau solat, selalu pekerjaan dagangannya itu masuk di dalam solat. Akhirnya beliau memutuskan diri untuk meninggalkan seluruh dagangannya, betul-betul fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam solat itu, Pak, semuanya terkumpul. Syariat terkumpul di dalam solat. Thariqah terkumpul di dalam solat. Hakikat pun terkumpul di dalam solat. Jadi ketiga-tiga ini tidak bisa kita pisahkan. Satu kita pisahkan, maka tidak akan sempurna pengamalan ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Abu Darda? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'rifat. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ma'rifat. Ya Rasulullah, apa itu ma'rifat? Rasulullah menjawab, Sa'altu Jibril alaihi salam anil ma'rifat. Aku bertanya kepada Jibril dulu, kata Nabi. Aku bertanya kepada Jibril, apa itu ma'rifat? Apakah Rasulullah tidak paham, tidak tahu? Rasulullah itu ana madidatul ilmi, aku kota ilmu. Tahu Rasulullah. Untuk apa menanya kepada Jibril? Inilah untuk taat diban, untuk mengajarkan kepada kita adab, untuk mengajarkan kita tentang adab. Lalu Jibril menjawab, faqala sa'altullaha azza wa jalla anil ma'rifat. Aku bertanya dulu kepada Allah tentang ma'rifat. Jadi Jibril pun bertanya dulu kepada Allah, apa itu ma'rifat ya Allah? Lalu Allah azza wa jalla berfirman, ma'rifat itu sir min asrari la auda'ahu illa fi sirrin yaslahu li ma'rifati.
Ma'rifat itu satu rahasia daripada rahasia-rahasia aku, tidak akan aku titipkan cahaya ma'rifat itu kecuali di dalam sir yang patut untuk kenal kepada aku. Jadi di dalam tubuh kita, ini tubuh. Tubuh ini tempat bahirnya syariat. Apa itu syariat? Syariat itu melakukan perintah Allah yang zahir. Kita solat, Allahu Akbar. Ini pada tubuh yang zahir. Di dalam tubuh ada hati. Hati ini tempat berlakunya thariqah. Kalau tubuh tempat tajallinya af'al Allah, perbuatan Allah, syariat namanya. Lalu di dalam tubuh ada hati. Hati ini tempat tajalli asma Allah, nama-nama Allah. Hati ini pengamalannya thariqah. Lalu ada istilah yang kedua. Setelah hati ada namanya ruh. Kalau di dalam hati ada namanya lub dan fuad. Ruh ini tempat tajallinya sifat Allah. Tempat pengamalan hakikat. Yang terakhir, dalam diri manusia ada namanya sir, rahasia. Sir ini tempat berlakunya ma'rifat kepada Allah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, al-insanu sirri. Manusia itu rahasia aku, kata Allah. Dan aku rahasia manusia. Kapan itu terjadi? Ketika sir kita hidup. Sir itu baru hidup ketika hati kita sudah bersih daripada penyakit-penyakit hati. Bersihnya hati disebutkan di dalam kitab Syiarus Salikin. Nanti suruh minta baca itu kitab Syiarus Salikin itu. Kalau tidak salah saya juzuk pertama tentang penyakit ajaib-ajaib di dalam qalbu, penyakit-penyakit hati. Hati akan bersih kita mendalami ilmu tasawuf, garis miring ilmu thariqah. Dengan apa membersihkan hati? Dengan zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang diambil talqin dari mursyid yang kamil mukamil. Jadi selama ini kita berzikir la ilaha illallah, hati masih lalai. Zikir kita itu tidak ubahnya seperti zikir yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka Sayyidina Ali sendiri itu mengambil talqin zikir, Pak. Sayyidina Ali mengambil talqin zikir. Maka Pak Agus selaku perwakilan daripada Musalla Al-Muhajirin, boleh nanti ajak kawan-kawan hari Kamis malam Jumat, ba'da Isya kita berkumpul di rumah Pak Haji Asdiwar. Musyawarah yang dipimpin oleh Buya kita, Buya Sinam Bela. Musyawarah untuk apa? Musyawarah untuk mendatangkan Abuya, tabligh akbar waliyah. Tabligh akbar yang insyaAllah akan kita adakan di Tanjung Balai Karimun. Dari Aceh insyaAllah itu
lebih kurang 200 orang yang ikut Abuya. Itu sudah pasti biasanya. Jadi nanti ketika Abuya datang ke Tanjung Balai Karimun, kita minta sama Abuya nanti talqin zikir dan bai'ah tariqah Naqsyabandiyah. Apakah kalau kita tidak ambil talqin zikir, zikir itu tidak bermanfaat? Bermanfaat, berpahala. Maka kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ayyut turuq aqrab ilallah wa ashal ala ibadi wal afdal indallah. Itu kami ngaji semalam di Jabal Rahmah. Ya Rasulullah, apa jalan yang paling cepat, yang paling dekat sampai kepada Allah, yang paling mudah bagi hamba-hamba Allah, yang paling afdal indallah di sisi Allah? Paling cepat, paling mudah, paling afdal lagi. Kata Rasulullah, berzikir. Kata Sayyidina Ali, kullun nas yadhkurunallah. Seluruh manusia berzikir kepada Allah. Apa maknanya? Berzikir tanpa ada talqin. Itu makna Sayyidina Ali katakan. Seluruh manusia berzikir. Tetapi ya Rasulullah, aku mau zikir yang khusus. Bagaimana cara berzikir yang betul? Apa kata Rasulullah? Ghammid ainaika. Ketika berzikir, pejam dua matamu. Nanti ibu ketika berzikir, pejam mata. Tapi jangan tidur. Ini masalahnya zikir pejam mata tidur. Bagaimana supaya tidak tidur? Kata Rasulullah, nanti aku baca 3 kali, kamu dengar. Setelah aku baca 3 kali, kamu baca, aku dengar. Apa bunyinya? La ilaha illallah. Maka ketika berzikir, suaranya itu mesti kuat. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Tapi jangan lihat arti, lihat tafsir Al-Quran. Kalau di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kita malam Jumat baca Yasin, Ustaz ya. Ada buat tahlil. Tahlil itu Al-Fatihahnya akan ada kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Betul Ustaz ya? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, berzikir itu bisautin qawiyyin wa darbin syadid. Suara yang kuat. La ilaha illallah. Bagi kita bapak-bapak. Kalau bagi ibu tidak perlu kuat-kuat kali. Nanti udah berteriak pula. Pukulan yang kuat ke kiri. La ilaha illallah. Saya rasa walaupun kita pejam mata, nggak akan tertidur. Karena tubuh kita bergerak. Ada orang yang tidur dia bergerak tubuhnya. Orang ngigau ya. Itu lain. Untuk apa berzikir kuat suara? Supaya cepat zahirnya anwar. Cahaya-cahaya di dalam qalbu. Seperti kita hancurkan beton ini. Palu kecil. Cara hancurnya pelan-pelan. Tuk. Hancur dia bu. Hancur. Paling ya hancurnya itu catnya itu reliefnya. Tapi coba pakai palu yang besar. Palu yang 5 kilo itu. Sebesar ini. Hantam. Sekali hantam runtuh dia. Di dalam qalbu ini yang perlu kita hantam itu siapa? Syaitan. Siapa lagi? Sabu'iyah, sifat binatang buas.
Sifat anjing, marah, dengki, riya, ujub, sombong. Sifat apa lagi? Sifat babi, bahimiyah. Inilah yang kita hantam di dalam qalbu. La ilaha illallah ke kiri. Maka kalau ada orang yang benci, yang menyalahkan zikir kuat-kuat, ibu-ibu jangan marah, diam saja. Sebab yang membenci Rasulullah itu orang yang tidak senang dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah dibenci? Menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Berzikir kuat suara selama orang tidak terganggu. Dalam arti yang kata, jangan nanti pukul 11 malam berzikir di masjid pakai mikrofon luar. Itu jelas terganggu, haram hukumnya. Gak usah pakai mic. Berzikir dengan jamaah la ilaha illallah, suara mesti kuat. Itu salah satu adab zikir. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Dengan talqin zikir disebutkan dalam kitab Syiarus Salikin, maka hati akan bersih daripada penyakit-penyakit hati. Barulah kita dapat mengenal Allah. Maka kalau kita tidak kenal Allah, lebih-lebih wahdaniyah, kita syirik. Kenapa syirik? Di saat kita melakukan ibadah. Dengan apa kita melakukan ibadah? Dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Yang 7. Apa namanya? Sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ini sifat Allah, lalu dipinjamkan kepada kita. Ini yang salahnya kita sekarang apa? Merasa memiliki pinjaman orang. Apakah orang tidak marah? Marah. Sekarang orang kasih pinjam motor kepada kita apa? Kita jadikan motor itu seperti milik kita sendiri. Pasti Allah orang marah. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Maka wahdaniyah, tauhid, esa Allah pada sifat apa maknanya? Tidak ada selain Allah sifat yang sama dengan sifat Allah. Allah ada kudrah. Kita ada kudrah, tetapi kudrah kita tidak sama dengan kudrah Allah. Namun kudrah kita pemberian daripada kudrah Allah subhanallahu wa ta'ala. Jadi harus kita tauhidkan Allah memiliki sifat. Apa sifat? Kudrah. Dan Allah tidak banyak memiliki sifat. Dalam arti yang kata, cukup satu kudrah, Allah mampu mengatur sekalian alam. Cukup satu ilmu, Allah mengetahui sekalian alam. Maka ketika kita ibadah, jangan pernah kita berpegang kepada amal. Makna berpegang kepada amal apa? Berpegang kepada diri sendiri. Bangga dengan ibadah karena lupa memandang ibadah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita solat, kalau tidak ada sifat-sifat Allah, bisa kita solat? Tidak bisa. Kita berdiri dengan apa? Dengan hayat Allah. Kita dihidupkan oleh Allah. Dengan apa kita berdiri dalam solat? Dengan kudrah Allah. Dengan apa kita bekerja? Dengan kudrah Allah. Kaki bisa melangkah dengan kudrah Allah. Coba kudrah Allah itu diambil di kaki. Tidak bisa. Seperti orang lumpuh. Orang lumpuh itu kudrah Allah sudah ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ibadah itu yang kita pandang, Pak. Tubuh melaksanakan perintah yang zahir.
Hati mengingat Allah. Hati mengingat Allah, mengingat nama Allah. Ruhaniyah kita, ruh kita memandang kepada sifat dan perbuatan Allah supaya tidak syirik. Ini gunanya. Maka di dalam solat itu tubuh kita bawa solat, hati kita bawa solat, ingat kepada Allah. Ruh kita bawa solat. Apa kerjanya ruh? Ruh ini apa? Ruh itu ada dua pemahamannya. Dalam kitab Syiarus Salikin itu ada ruh yang pertama namanya ruh hayawani. Ruh hayawani itu ibu-ibu, ruh yang ketika dia keluar mati kita. Itu namanya apa? Ruh hayawani. Dia berada di antara kulit dengan daging. Coba ibu cubit ini, sakit. Kenapa sakit? Adanya ruh masih. Ada yang kedua, ruh latifah rabbaniyah. Ruh latifah rabbaniyah inilah yang ada koneksi kepada sifat Allah. Ruh latifah rabbaniyah inilah yang menerima talqin zikir daripada mursyid. Ruh latifah rabbaniyah inilah yang nantinya akan menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang menjawab itu ruh latifah rabbaniyah. Ketika di dunia kita belajar ma'rifat, jalan mengenal Allah, ruh latifah rabbaniyah itu sudah terlatih. Dia sudah kenal Allah yang dia sembah. Lalu pertanyaan dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Pastilah ruh ini bisa menjawab. Apa kerjanya ruh latifah rabbaniyah ini dalam solat? Memandang sifat dan perbuatan Allah. Allahu Akbar. Hati teringat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, niat kasat tarat ta'yin. Allahu Akbar. Terpandanglah dalam batin kita, gerak kita ini digerakkan oleh Allah. Mulut membaca Allahu Akbar kabira karena adanya sifat Allah kalam. Telinga bisa mendengar karena ada sama Allah. Mata bisa melihat karena ada basarnya Allah. Itu semua dirasakan, dipandang oleh ruh latifah rabbaniyah. Barulah orang ini terlepas daripada syirik karena dia menyaksikan sifat dan perbuatan Allah di dalam dia melakukan ibadah. Berarti yang solat siapa? Secara zahir yang solat itu tubuh kita, tetapi secara pandangan batin kita bisa bergerak karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat mengatakan, wa ma ramaita id ramaita walakinnallah rama. Muhammad, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Timbul pertanyaan, apakah Muhammad itu sudah menjadi Allah? Bukan. Secara zahir engkau yang melempar, tetapi dalam pandangan hakikat bukan engkau yang melempar. Engkau mengangkat tangan dengan kudrahku, melemparkan batu dengan kudrahku. Itulah maknanya. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Bukan engkau yang melakukan ibadah ketika engkau melakukan ibadah, tetapi Allah yang melakukan ibadah. Dalam artian kata, bukan yang berdiri itu sudah menjadi Allah,
tetapi dengan sifat-sifat Allah. Kalau itu terpandang, bersihlah tauhid kita, baru ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kita selama ini bagaimana? Insya Allah dengan kita belajar tasawuf, ma'rifatullah, jalan mengenal Allah, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah. Tetapi selama ibadah kita tidak kita perbaiki, maka nanti di hadapan Allah kita akan dihujahkan, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji' wal ma'ab. Ada pertanyaan Ibu? Bapak-bapak? Ya. Kalau itu kan terjadinya pada manusia. Kalau sama manusia yang lain, Apa itu? macam hewan, tumbuhan, yang tadi ada apa? Ah. Ada kita manusia. Ah. Yang lain, manusia lain. Oh, betul. Apakah makhluk lain itu bergeraknya dengan sendiri? Tidak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya, makhluk lain selain manusia, mereka tidak dapat menampung cahaya makrifat. Mereka tidak ada hati, bukan hati sanubari, bukan hati segumpal daging itu. Hati yang dimaksud itu ruh latifah rabbaniyah yang dapat mengenal Allah. Mereka tidak ada. Sebab dulu Allah sudah menawarkan kali pertama kepada gunung. Wa idza aradallah amanah. Ketika Allah ingin menitip amanah kepada gunung, gunung menolak. Kepada matahari, matahari menolak. Sekiranya matahari ataupun gunung menerima amanah Allah, yaitu makrifat, sungguh mereka lebih mulia daripada manusia. Kenapa manusia lebih mulia daripada malaikat ketika imannya naik? Karena mereka ketika imannya naik bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergerak, digerakkan oleh Allah. Binatang bergerak, digerakkan oleh Allah. Apa bedanya? Bedanya kita sadar, kita menyadari, dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Kalau binatang tidak ada mereka bentuk-bentuk makrifat. Nah, mereka binatang itu tidak ada akal. Manusia itu ada akal. Apa itu akal? Akal itu sama makna seperti qalbu, ruh dan nafsu. Dengan akal itulah manusia dapat mengenal Allah Subhanallahu. Sebab manusia dengan binatang dalam ilmu mantik sama. Al-insanu hayawan. Manusia itu binatang. Dalam ilmu mantik, ilmu logika, manusia itu hayawan. Apa bedanya? Natiq. Manusia hewan, berarti termasuk kambing kerbau. Ketika manusia disebutkan al-insanu hayawanun natiq, manusia hewan yang berfikir. Baru keluar bebek, binatang, semua keluar. Tinggallah manusia. Maka kalau kita tidak belajar tentang ilmu makrifat, ketika iman kita rendah, tidak ubahnya kita lebih keji daripada binatang. Kalau iman kita naik, lebih tinggi derajat manusia daripada malaikat. Karena iman malaikat stabil, tidak naik, tidak turun. Wallahu a'lam bishawab. Jangankan binatang, sebutir pasir atau daun yang kering, kalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak akan bergerak. Maka oleh karena itu, insya Allah
terus kita belajar tentang tasawuf, karena tasawuf ini tariqah. Tariqah itu jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memberkahi pengajian kita pada hari ini, kita tutup dengan zikir kita bersama.